Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Qari'ah ayat 5. Wa takunul jibal kal'ahinil manfush. Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Beterbangan, enteng. Jadi apa sih gunung itu? Gunung berasal dari kata jabala. Dalam nuansa Arab klasik dulu ya, sebenarnya yang mau digambarkan oleh akar kata ini adalah mengumpulkan, membentuk, menciptakan dengan tabiat tertentu sesuatu yang besar dan kokoh. Nah, ini. Jadi akar kata jabala ini yang seperti gunung ini muncul sekitar 42 kali ya, dengan dua derivasi yang berbeda. Jadi dari akar kata jabala ini, gunung ini juga ada kata jibilang, ada kata wal jibillatal pakai tak marbuto, seperti di surat Yasin ya. Walaqad adalla minkum jibillan katsira. Dan sungguh ia, setan, telah menyesatkan sejumlah atau sebagian besar manusia. Jadi cibilang ini dimaknai sejumlah atau sebagian besar, sekumpulan. Dan di ayat lain juga wattaqulladzi khalaqakum wal jibillatal awwalin. Dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat terdahulu. Jadi selain dimaknai gunung ya, dari akar kata jabal ini juga bisa bermakna sekumpulan, juga bisa bermakna umat-umat. Ini menunjukkan pada sekumpulan manusia yang memiliki kecenderungan atau tabiat tertentu. Nah, jadi sebenarnya itu yang mau dibangun dari akar kata jabala. Jadi secara bahasa Arab klasik, gunung adalah sesuatu yang kokoh, menetap, menjadi penanda arah ya. Pada zaman Arab, zaman dahulu ya, tampak tidak tergoyahkan. Nah, apa konteksnya dalam diri kita ini? Gunung seperti beterbangan, dihambur-hamburkan. Dalam diri kita itu apa ketika Al-Qari'ah datang? Ketika peristiwa kejadian yang mengetuk, menghantam, kemudian kita seperti laron begitu rapuh, tercerai-berai, batin kita kacau, pikiran terasa kemana-mana, perasaan campur aduk, dan apa yang kokoh dalam diri kita, gunung-gunung kita seperti tidak berbobot lagi, berhambur-hamburan. Nah, apa gunung dalam diri kita? Satu, keakuan kita ini. Kita yang merasa ada, yang merasa bisa ini itu. Kemudian ego kita. Cara pikiran dalam membuat kita tuh aman saat waktu kecil ya. Jadi kita kan pasti dapat luka-luka batin ya. Jadi pikiran tuh bagaimana caranya melindungi kita agar tetap merasa aman. Ya, itu ego ya. Kemudian apalagi teman-teman? Identitas kita. Kebiasaan turun-temurun kita. Cerita tentang diri yang terus diulang. Pola-pola lama kita itu yang. Kemudian yang selanjutnya bisa juga doktrin, dogma yang tidak pernah kita periksa, kita nggak pernah ngecek. Jadi ketika Al-Qari'ah datang, Anas seperti laron tercerai-berai, terbang nggak karu-karuan kemana-mana, pikiran kemana-mana, rasa nggak karu-karuan. Dan setelah itu sesuatu yang kokoh menancap. Bahkan di ayat lain, gunung itu
sebagai pasak sesuai yang menancap. Itu dihambur-hamburkan. Apa yang menancap sampai ke bawah sadar kita ini? Yang di atas tadi, teman-teman. Itu terasa enteng. Terasa tak berbobot lagi. Kalau kita mau menerima al-qari'ah. Kalau kita mau muhasabah diri. Karena ayat di atasnya yauma yakunun nas masih menggunakan manusia katanya, kata an-nas. Belum al-insan. Masih belum menggunakan potensi akal, pikiran kritis, logika, terutama juga rasa, hati, kolbu. Itu belum digunakan semaksimal mungkin. Jadi masih ngikut kebanyakan, ngikut mayoritas, ikut-ikutan. Kalau Anas tadi mau rendah hati, kemudian mau ngecek, mempertanyakan apa yang selama ini kita dapat, kita akan terus bangkit. Kita akan dibangunkan. Kita akan dibimbing. Sehingga jelas, tersingkap dengan hantaman al-qari'ah tadi. Mana yang benar-benar kokoh? Ternyata apa yang selama ini kita pegang, yang menancap dalam alam bawah sadar kita, dari kecil sampai sekarang kita pegang, itu tak berbobot, enteng. Jadi pengalaman ya teman-teman. Suatu ketika pulang kerja ya, tiba-tiba nongol YouTube shotnya Allah Yarham Buya Syakur. Saya tersentak. Tadinya ya biasa aja teman-teman, masih pada keseharian ego yang sama. Tiba-tiba tersentak teman-teman. Hanya dengan kalimat kecil itu menyintil ego saya, keakuan saya. Jadi beliau berkata ya, kamu keluar rumah, kemudian melihat langit mendung, cuaca mau hujan, kamu kecrek gitu, seperti gak terima lah, aku gak mau hujan gitu. Kamu itu sedang mensejajarkan diri kamu dengan Tuhan. Kamu itu seperti menantang. Wah, ketika itu saya langsung tersentak. Saya pikirin pakai akal, pakai rasa. Memangnya siapa kamu? Iya. Kan la haula wala quwata illa billah. Kita tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya karena Allah. Tapi kok saya menjadikan diri saya sebagai Tuhan, mensejajarkan. Jadi selama ini ternyata saya merampok hak Allah, merasa bisa ini itu, merasa saya yang bekerja, padahal merasa memiliki apalagi ya apa yang telah kita dapatkan. Padahal kita bisa bergerak, berjalan, bekerja, bawa motor, apapun gerak, pendengaran, penglihatan, hidup kita bahkan, itu kan karena Dia. Tapi kok saya mengklaimnya? Jadi apa yang selama ini kita punya pun, apa yang selama ini saya punya, saya merasa memiliki. Padahal lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa yang di langit dan di bumi itu yang milik Allah. Tapi selama ini kita klaim kita punya motor, mobil, baret dikit udah ngamuk-ngamuk, melekat sekali. Katanya la haula wala quwata illa billah.
malah merasa berjasa, merasa berprestasi. Katanya alhamdulillah, segala pujian milik Allah. Lah kok ingin dipuji, pengen dihormati. Wah, dari kata yang pendek itu seperti menampar, teman-teman. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Pernah datang suatu masa dari waktu ketika itu manusia belum bisa disebut. Kita identitas ini nggak ada, teman-teman. Kita itu nggak ada. La ilaha illallah, yang ada hanya Allah. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruh. Kita ada karena ada ruh. Kita bisa apapun di keseharian kita karena ada ruh. Ketika masuk, keluar masuk nafas itu disebut nafas. Tapi ketika di luar ini adalah ruh. Kita bisa bergerak, berkehendak, mendengar, melihat, berkalam. Kita hidup, kita punya pengetahuan. Itu karena ada ruh. Ruh itu percikannya. Jadi kita sebagai nama, sebagai itu la haula wala quwata illa billah. Tapi selama ini kita malah klaim, malah bernyaman-nyaman di situ. Untuk itu Al-Qari'ah datang untuk mengetuk, untuk membangunkan apa sebenarnya tujuan kita, dari mana kita berasal, untuk apa kita di sini, dan mau kemana kita kembali. Jadi ketika Al-Qari'ah datang, kita mau menggunakan potensi akal, pikiran, daya kritis kita, logika kita, rasa kita. Tentu kita akan bangkit. Tapi kalau kita menutup diri, kafir, seperti kaum Ad dan kaum Samud, mereka lebih nyaman di apa yang selama ini mereka pegang. Ya, itulah yang nanti ayat selanjutnya kita bahas. Ringan timbangannya. Tapi kalau kita mau muhasabah, nanti akan terlihat mana yang berbobot kualitasnya, apa yang selama ini kita pegang. Jadi ketika kita tahu bahwa kita ini seperti laron, rapuh, bisa runtuh, dan gunung-gunung dalam diri kita yang selama ini kita anggap aku, keakuan, ternyata juga bisa dihamburkan. Lalu kemana kita akan bersandar? Jadi kira-kira seperti itu, teman-teman. Mari kita renungi dengan akal, fikir, kritis, logika, dan terutama dengan rasa, teman-teman. Jadi Al-Quran selama ini
selain cerita di ayat semesta, di ufuk, itu sebenarnya terjadi dalam diri kita. Jadi di ayat ufuk, di ayat semesta itu penting untuk bahan kita masuk ke dalam diri. Jadi coba kita renungi teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.